Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Forin Indira Mega Pratiwi, CGP Angkatan Kedua Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3.A.9, coaching. Koneksi antar materi coaching bersama Bapak Fasilitator, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Imron Rosyadi MM, selaku fasilitator. Coaching merupakan suatu proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach akan memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Grand 1999. Selanjutnya, bagaimana coaching dalam pendidikan? Dalam konteks pendidikan, coaching menjadi salah satu proses yang sangat penting untuk dilakukan di sekolah. Melalui coaching dapat menuntun kemerdekaan belajar murid untuk mengeksplorasi dirinya guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, bagaimana peran guru sebagai coach di sekolah? Guru sejatinya sebagai pendidik perlu memiliki keterampilan coaching sehingga dapat mengarahkan anak didiknya untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi yang dimiliki. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar murid lebih terarah dan dapat membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling. Kita mengenal ada 3 proses: coaching, mentoring, dan konseling. Coaching ini bertujuan untuk mendorong coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi coachee akan menemukan masalahnya sendiri. Sementara mentoring bertujuan untuk membagikan pengalaman dari si mentee untuk membantu mentee mengembangkan diri. Konseling bertujuan untuk membantu konseli memecahkan masalahnya. Biasanya seorang konselor adalah orang yang telah memiliki keahlian tertentu yang terkait dengan masalah yang dihadapi oleh konseli. Selanjutnya, bagaimana keterampilan atau apa saja keterampilan dasar coaching yang harus kita miliki selaku seorang guru, seorang penuntun bagi anak didik? Yang pertama adalah keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Keempat keterampilan dasar coaching ini harus mulai kita kembangkan, kita latihkan dalam diri kita selaku seorang penuntun, sehingga coaching dapat benar-benar kita laksanakan sesuai tujuannya. Kita sampai pada coaching model Tirta. Berawal dari filosofi Tirta yang bermakna air. Dalam hal ini siswa atau murid diibaratkan sebagai air yang akan mengalir mengikuti arus yang ada. Sebagai guru, kita hanyalah penuntun
yang memastikan bahwa arah aliran air itu benar mencapai tujuannya. Model Tirta merupakan singkatan dari T, tujuan utama, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan TA, tanggung jawab. Pada aspek tujuan, apa tujuan dari pertemuan? Fokus kita pada tujuan sesi hari itu apa? Agenda yang ingin didiskusikan apa? Dan apa ukuran keberhasilan dari sesi hari itu? Itu adalah beberapa poin yang harus tersampaikan pada saat coaching. Selanjutnya pada tahap identifikasi. Apa yang paling penting dari hidup pada sesi itu? Dan apa hambatan yang dirasakan pada saat masalah itu terjadi? Kemudian kita juga bisa menanyakan kira-kira apa solusi yang dapat difikirkan, lalu adakah konsekuensi dari setiap solusi yang sudah dipertimbangkan. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dan terbuka ini sangat penting pada tahap identifikasi. Selanjutnya sampailah pada R, rencana aksi. Dari sekian identifikasi, apa prioritas yang kamu siapkan untuk mencapai goal atau tujuan itu? Atau strategi apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu? Dan ukuran sukses dari rancangan aksi yang kita buat itu apa? Atau bagaimana antisipasi dalam mengatasi hambatan yang mungkin muncul? Selanjutnya tanggung jawab. Pada tahap tanggung jawab ini, kesimpulan dari coaching itu sudah mulai terlihat. Komitmen apa yang akan dibuat untuk menjalankan rencana aksi? Siapa orang-orang atau pihak-pihak yang akan membantu menyelesaikan dan menindaklanjuti solusi yang telah disusun? Dan kapan perencanaan dari solusi tersebut akan direalisasikan? Model Tirta ini menjadi model yang sangat pas untuk diterapkan di komunitas praktisi sekolah. Selanjutnya, ternyata ada 4 aspek berkomunikasi untuk mendukung praktek coaching. Yang pertama adalah komunikasi asertif. Kedua, pendengar aktif. Aspek ketiga, bagaimana bertanya efektif. Aspek keempat, umpat balik. 4 aspek ini perlu terus dilakukan, sehingga sebagai seorang guru kita dapat terampil dalam berkomunikasi dan melaksanakan coaching kepada rekan guru maupun peserta didik. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi pada modul 2.3 coaching. Semua diawali dari modul 1 tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro yang terkait terimplementasi dalam nilai, peran, dan visi guru penggerak. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwasannya kita selalu mengingat kodrat alam dan kodrat zaman dari anak. Bahwasannya pendidikan sejatinya berpusat pada anak, berpihak pada anak, menyenangkan dan membahagiakan bagi anak. Filosofi Ki Hajar Dewantoro mengarahkan kita untuk bisa menciptakan ekosistem sekolah dan budaya positif sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kembali lagi, konsep ini mengarah pada bagaimana kodrat alam harus selalu menjadi pertimbangan. Selanjutnya, untuk berpusat kepada murid, maka penerapan yang tepat adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang selalu mengedepankan dan memperhatikan sosial emosional,
dan proses pembelajaran yang dibarengi dengan aktivitas coaching. Manakala ketiga hal ini dapat kita laksanakan, maka tujuan merdeka belajar pun akan dapat kita raih. Sehingga pada akhirnya akan terwujud profil pelajar Pancasila yang akan mengarah pada well-being murid. Ini adalah koneksi antar materi mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantoro sampai dengan coaching yang ternyata semua memiliki keterikatan dan keterkaitan yang sangat erat, sehingga sebagai seorang calon guru penggerak, hal ini benar-benar harus dapat kita pahami untuk kemudian kita internalisasi dalam diri dan kita praktekkan dalam proses pembelajaran dan komunitas praktisi di sekolah. Dalam proses coaching di sekolah, ada refleksi yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, bahwa melalui coaching, ini membantu saya untuk bisa menjalankan peran dalam menuntun kodrat siswa, sehingga dapat memperbaiki lakunya, sebagaimana diamanahkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, melalui coaching, saya dapat mengarahkan sebagai penuntun siswa atau murid saya untuk tetap berada di arah yang benar dan menggali segala potensi dari diri anak didik saya untuk bisa melejit semaksimal mungkin. Dan melalui kegiatan coaching, saya dapat membantu siswa memperoleh kemerdekaan belajar dalam proses pembelajaran melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan pertanyaan terbuka untuk bisa menstimulus kerja dari otak. Dari proses coaching yang telah dilaksanakan, saya merasakan bahwa coaching ini benar-benar suatu proses yang sangat bermanfaat bagi saya, bagi anak didik dan rekan sejawat untuk dapat menemukan solusi atas segala persoalan yang ada, menstimulus otak, dan mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam berkomunikasi. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.